sekarang mau nolongin apa kagak, gue bilang. Udah nggak ada waktu, pakai dorlop, pakai senapan angin. Udah segini lu, itu tiga badan masuk. Sebenarnya anak budu itu baik. Selama masih ada anak budu di situ, nggak ada yang berani di situ. Sampai kan dulu gue tulis itu Kerajaan Budut 86. Malam itu kalau nggak salah nyerang anak-anak sini akhirnya. Mau nggak mau tembus sini akhirnya ke kampungnya. Sampai Jembatan Merah tuh, sampai Pancoran kita balik lagi. Naik ke atas, ikut naik ke atas lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel. Jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini gue bisa bersilaturahmi dengan salah satu senior dari alumni STM Budi Utomo, khususnya basis 806 WD. Dimana abang gue ini pada kesempatan ini akan membagikan kisahnya yang bisa gue bilang semriwing nih di era putih abu-abu. Lalu sebetulnya siapakah dia dan bagaimana ceritanya? Biar gak kepo dan penasaran buat teman-teman, langsung aja kita bedah tuntas di sini di CJ Channel. Makanya jangan di skip-skip, oke ya? Oke. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabarnya abangku? Baik. Sehat bang ya? Sehat. Luar biasa. Nah bang, ini biar makin mesra seperti biasa disapa dulu bang, buat teman-teman CJ Channel tentunya bang. Halo sahabat CJ Channel, perkenalkan nama gue Delu. Oke. Basis 806, alumni tahun 99. 99. Kelar tuh bang tuh, di 99 kelar bang? Alhamdulillah kelar. Widih. Punya ada cap sekolahnya ada nggak nih? Ada dong. Oke. Ini berarti alumni yang bersertifikat tuh kan? Sertifikat. Walaupun jarang masuk. Gitu. Walaupun jarang masuk, tapi kelar bang ya? Kelar. Buset, gue minta resepnya ntar dari Bang Delo nih. Itu kenapa sih bang? Pilihan abang jadi budut pada saat itu memilihnya bang? Memang dari keluarga gue itu budut semua. Budut semua? Budut semua. Buset, the big keluarga family berarti tuh ya? Sampai bokap juga kan STM, nyokap juga STM. Kacau emak-emak zaman dulu ya saudara. Ada gue yang perempuan terakhir STM juga, STM 1 tahun 2001 kalau nggak salah dia lulus. Lah terus ngapa jadi abang ikut-ikutan masuk budut? Emang harus seperti itu? Emang apa abang nggak mau milih zona lain apa emang udah cinta bener bang? Sempet diponcol tadinya, mau diponcol gitu. Mau diponcol nih? Nah orang tua pernah nyodorin ya, ini aja nih katanya formulir ya, murah katanya 20.000, katanya 20.000. Apa harganya? Apa? Uang pangkalnya. Bucet, poncol. Poncol paling murah tuh. Wah. Cuman karena teman-teman di sini banyakan budut, kakak-kakak kelas gue, ya itu deh kayak ditakut-takutin gue. Lu mau jalan sama siapa? Buset, kagak ada masanya lu ya digituin ya. Akhirnya gue mau nggak mau balik lagi ngomong sama orang tua, ya kan? Gue bilang, udah deh masuk budut aja ya. Ya elah, ketemu lagi aja. Abang berarti kan masuknya 806. Iya. Induknya basis tuh bang kalau kita artiin tuh bang ya. Apa namanya bang? MOM tuh bang ya. MOM. Emang kalau yang abang tahu nih dan barangkali bisa dibagiin buat teman-teman. Emang yang ngikut ke basis MOM sendiri tuh dari teman-teman dari mana aja sih bang? Itu, apa emang khusus Manggarai doang apa mana bang? Itu jalurnya ada yang sampai Depok. Udah. Sampai Depok, terus Kelenteng, Pasar Minggu. Ya kan, malah ada yang dari Ciganjur, Jagakarsa. Tuh. Larinya ke 806 tuh kebanyakan. Kalibata. Terus sampai sini. Udah sampai Manggarai. Ya. Kalipasir tuh paling mentok tuh. Gondang dia. Emang banyak bang di era bang masanya bang? Lumayan banyak ya, waktu apalagi baru-baru masuk ya. Banyak-banyak ya kan tuh. Ya lama-lama berkurang juga. Karena mungkin ada yang nggak kuat atau ada gimana gitu kan. Kandas. Ya, kandas. Bener. Kayak lagu dangdut. Mau nggak mau berkurang ya udah yang bertahan aja itu. Nah lo. Tapi kenapa abang bertahan?
Alasannya apa tuh bang? Karena kentang apa bagaimana bang? Kita emang niatnya sekolah sih ya. Kita bukan mau macem-macem ya, jalanin aja kita. Dan kita pun udah paham. Karena kan abang-abang gua kan bodoh, jadi paham lah. Ngumpulnya juga di sini kalau habis ribut. Di sini. Yang sekarang nih sekarang gua lagi ada di pos-pol kuburan nih. Karena boleh dibilang paling aman dibandingin tempat lain. Masa paling bang? Aman. Buset. Sekarang polisi mana mau nih orang mayat semua kan. Iya. Kalau nyari-nyari orang kuburan semua. Gelap gitu gelap kan. Kosong gitu kan. Jadi home base nih bang dulu bang ya? Ini home base dari setahu gue dari zaman yang tua-tua juga sering ngumpul di sini. Di pemakaman mana nih bang sekarang nih bang? Ini Menteng Pulo. Menteng Pulo tuh ya. Oke. Ya lebih dikenal lagi sini Kampung Pales. Kampung Fals. Pales apa Fals? Pales. Emang dulu fans Pales dulunya anak-anak di sini sampai sekarang. Sampai sekarang makanya. Sampai sekarang. Jadi makanya mulai mengerti kenapa Budut tuh kayak setiap ada event-event musik tuh, apalagi khususnya Iwan Fals ya bang ya. Nah, iya. Karena ini nih dasarnya dari kuburan nih. Oke. Manggarai home base-nya di mana sih bang? Titik kumpulnya bang buat jalan ngebasis nih bang. Di Jembatan Merah. Jembatan Merah. Jembatan Merah. Nah, itu emang khusus Budut 806 doang apa ada anak-anak lain bang? Itu khusus 806 aja. Serius? Iya. Kagak ada anak-anak lain bang? Kagak. Selama masih ada anak Budut di situ, nggak ada yang berani di situ. Oke. Nggak ada. Yang ngeri deh kalau ini sampai kan dulu gue tulis itu di Alto. Kerajaan Budut 806. Wajir. Kerajaan Budut 806. Gede itu tulisannya di Alto. Buset. Kalau udah dibilang kerajaan mah udah berat itu mah. Berarti memang beda generasi, beda cerita bang ya. Karena kan yang saya tahu nih, mungkin bisa bang lurusin nih. Di Jembatan Merah tuh kan ada anak bajak, terus ada anak BK. Tapi di era abang memang nggak ada bang ya? Apa ada, tapi dia nggak di halte. Seberang kan, bajak kan arahnya arah ke timur. Dan itu jamnya juga lain, beda. Oke, gitu. Jalannya beda. Jalannya beda ya. Abang dulu pagi apa siangnya bang? Siang gue 5. Nah lu. 5 siang, PGRI. Gue itu 5 terakhir itu. 5 terakhir. Selebihnya itu dipindahin ke Rorotan Cilincing. Nah, gue kelas 2 kan udah ganti nama itu 11, STM 11, SMK 11. Kan tadi kan memang abang kan terlahir dari keluarga besar Budut. Iya. Ketika abang nyebur di Budut, apakah abang dapat perlakuan spesial apa tetap disamaratain ketika jadi junior? Sama aja. Nggak ada. Sama aja. Dulu emang zaman gue itu emang didikannya keras. Nah lu. Keras, gampar bener, tendang bener. Sempet sakit hati kan gue saat itu karena nggak ngerti ya. Kadang sok-sok berani kan, iya betul. Sok-sok galak lah. Suruh mundur kita nggak mau, merasa berani. Ya, tapi ternyata setelah kakak kelas gue keluar, gue baru mengerti. Ternyata buat diri gue sendiri, buat melindungi gue juga sendiri kan. Maksud tujuannya teman-teman, iya. Baru sadar gitu setelah mereka kakak kelas gue mereka pada lulus, baru di situ gue berpikir. Oh, karena nah gue nurunin begitu juga akhirnya pada akhirnya di bawah gue. Junior apa? Nah. Iya lu terus aja begitu deh turun-temurun. Kita kan sekolah nih, niatnya sekolah kan. Niat sekolah kita. Jalan dari Jembatan Merah sekolah, tiba-tiba di Palang atau mobil di Sambit. Nah, itu kita suruh nonton sama kakak kelas kita ya kelas 2-nya. Nih cara-caranya ibaratnya cara ngusir kita ya kan. Kasihan juga dong babe nyupir kalau katanya pecah kan. Jangan coba-coba kita kelas 1 ikut-ikutan aja turun, digaplok kita tuh. Begitu nonton aja. Belum waktunya maksudnya. Ada kita begitu beberapa minggu udah kita dites baru kita coba. Bisa nggak gitu? Musir tuh gak ada tuh. Gitu. Kayaknya mesti ngerokok nih. Bakar bang. Nih abang aku nih demennya ngelinting juga nih bang. Bako tapi. Ini juga sekeluarga ngelinting semua. Buset dah. Aduh. Gue ngikut. Salam Deprok buat linting. Pulang pun begitu. Jadi setiap pulang kita briefing dulu musyawarah. Dulu 806 itu kan ngumpulnya di Istiqlal ya. Habis sholat maghrib, kita di-briefingin tuh sama kakak kelas kita. Ntar kalau ribut begini-begini, bisa di Palang begini, gini-gini. Pasang strategi lah kalau ibarat kasarnya. Nah,
Kita berdoa tuh. Buset, serius berdoa kita sebenarnya anak buruh itu baik baik semuanya. Cuman ya itu kan orang pikirannya jelek aja kan anak buruh tuh. Selalu briefing kita. Ada doa bersama gitu. Doa bersama. Yang brengsek sih brengsek. Iya betul, tetap aja ya. Keadaan sadar kasarnya mah doa yang penting Bang ya. Karena di zaman gue itu boleh dikatakan itu udah nggak seimbang. Musuh-musuhnya Budut itu 86 itu udah nggak seimbang karena udah kebanyakan udah zaman gue itu udah sama kampung. Ya. Jadi dari tadinya anak sekolah larinya ke kampung. Ibaratnya jauh sebenarnya tuh udah kita udah nggak ini ya gimana ya? Nggak berimbang lah ya perlawanan. Nggak berimbang, ditambah lagi mereka pada pakai senjata jarak jauh panah, pakai dorlop, pakai senapan angin, mimis babi. Itu udah nggak logis sebenarnya tuh perang-perang begitu kan. Ya kita mau nggak mau gimana orang kita jalur situ-situ aja pulang pergi nggak bisa menghindar kita mau nggak mau ya kita lawan. Gitu. Naik gojek kagak bisa pakai gojek. Dulu kadang-kadang aja kita nggak dikasih ongkos sama nyokap mau naik gojek gimana. Tapi kan bisa cari pinggiran Bang ya. Karena gue jujur aja sampai sekolah aja gue tuh paling top itu masuk paling top ya cuma 3 kali doang seminggu dalam seminggu 3 kali sampai guru gue aja pas gue di absen nih nama gue nggak ada udah huruf abjad tuh dari A sampai Z kan begitu G nama gue kan ganti ya inisial aja ya. Kok kagak nama gue kagak nggak disebutin gue bilang, mungkin terakhir kali begitu Z nggak ada juga terakhir nama gue Pak nama saya kok kagak ada gue dipanggil tuh akhirnya coba sini kamu anak baru ya sampai ini baru apa digituin buset gue olahraga aja nih 3 tahun sekolah itu cuma 2 kali gue ya Allah 2 kali gue ngikut olahraga gue alasan mulu aja paling memang abang kemana itu? Ya, dulu kan gampang dibayar ya. Woi, Pak maaf Pak sakit. Waduh. Badan lagi nggak enak. Iya. Ya akal-akal Binyamin lah. Iya, perut ya kan? mules banget. Mau marah nggak jadi kan kita sodorin duit, ya kan? Iya. Marah nggak jadi. Karena temen-temen gue aja pada ngiri. Anjing lu katanya nggak pernah ikut olahraga. Gue bilang gini, lu ngapain? Ntar kita pulang olahraga. Ngapain kita pulang lari-larian olahraga? Ya kan? Olahraga lagi. Kita simpen tenaga kita, iya nggak? Sempet pengen nggak naik, karena pas bagi rapot itu rapot gue boleh dikatakan merah semua. 5 aja nggak ada, 4-3 kan? Nyokap dipanggil kan. Pas gue lihat rapot gue, disodorin gue lihat. Masih pakai pensil. Ya berarti kan masih bisa digini. Kode berarti ada kode kali. Iya. Iya kan, gue bisikin nyokap. Kali kasih ini mau kali, begitu kasih. Wah tetep Bu nggak bisa katanya. Cah, gue bilang kurang maksudnya. Baru ntar saya usahakan deh. Soalnya anak ibu susah katanya jarang masuk katanya. Boleh dikatakan pembodohan lah zaman-zaman dulu ya kita. Beda sama sekarang jauh banget kan. Iya. Sekarang ya itu kalau dulu kita bawa ibarat senjata tajam aja kita kenakalan remaja ya. Iya kan? Kalau sekarang mana bisa, tetap hukum. Hukum udah berlaku tuh Bang. Iya, paling top kita paling berapa hari ngedekem soalnya ya kan. Bang, itu kalau ngeganjel guru nih Bang, misalnya nih, Pak, nilai dong Pak. Kalau Abang sendiri berapa sih dulu Bang? Rokok sebungkus apa bagaimana Pak? Ada yang begitu, berbahasa Inggris gue. Lu berani nggak lu bayar gue? Apaan Pak? Materai, beliin materai, 6.000. Oh, 6.000 apa 600 tuh dulu ya? Katanya. Berapa biji gue? Sanggup nggak lu katanya? Merokok Marlboro 2 bungkus. Sanggup gue bilang, yang penting 7 nilai. Ya kan? Berubah langsung tuh ya? Waduh. Emang gurunya beda Bang antara beda. Kalau 1-4 kayaknya ada yang ngajar sama. Kalau di siang beda dah gurunya ya. Beda sendiri. Nah lo. Kalau yang killer Bang, gurunya Bang, di siang siapa Bang yang ibaratnya buat anak guru tuh, wih, ngeri nih guru itu nih. Itu dia, gue guru sendiri aja nggak ada yang kenal. Iya lo aja deh. Karena ya jujur aja, gue kan ya itu gue jarang masuk. Karena kenapa gue jarang masuk? Karena setiap gue mau jalan kan pasti dipantek tuh kan. Ya itu telat mulu, telat digaplok, ya kan. Jadi kita sebandel-bandelnya anak muda tapi nurut sama guru, nggak ngelawan. Mungkin kalau anak sekarang gue lihat kayak di YouTube sekarang, betul. Ngelawan. Kalau kita kan dulu tetap aja nurut, gitu.
bandel di luar, di situ tetap belajar. Ketika gue ini mendingan gue takut teram, gue digaplok, mendingan gue nggak masuk, gue tidur di Istiqlal lagi. Udah 1:30 gitu gue. Paling nyangkutnya di Istiqlal lagi, di Istiqlal lagi gitu. Pada di masjid itu ya. Masjid aja. Orang-orang tiduran aja nih, nunggu sampai pulang. Cakap begitu. Kadang-kadang ngeliat ada anak pagi belum jalan, kita ikut. Daripada bengong-bengong ya kan. Temenin anak paginya pulang. Ngalong nih, balik yang ya. bolos-bolos nih kita lihat, boleh temenin anak pagi yuk, temenin gitu ya. Andai sampai Jembatan Merah tuh, sampai Pancoran kita balik lagi. Buset. Gitu. Begitu aja tuh lo. Nah lu, kayaknya seru banget berarti emang. Orang dulu nih aja, orang dulu. Ya itulah kesulitan sesama teman kita ya, saling bantu lah. Emang rivalnya siapa aja sih Bang? Di era Bang khususnya kalau pelajarnya Bang? Biasanya mereka tuh gabungan. Nah, lu. Gabungan. Biasanya di Minangkabau itu kan dulu masih ada Manggarai Utara 7, ya Maut, Karyaguna, dicampur sama kampung-kampung sekitar situ itu Bedeng sama anak Minangkabau itu namanya kampung apa Gali. Tuh gabung itu penuh kok udah. Ya itu kita di situ dihambat sama mereka. Kita lewat. Dia tahu jam-jam kita kan, penuh tuh di situ. Ya kita mau nggak mau, orang kita niat sekolah kan, tembusin. Ya iya mau nggak mau harus tembus itu, harus tembus. Tapi alhamdulillah selalu tembus. Selalu tembus. Selalu. Pulang pun begitu. Pulang lebih parah lagi tuh. Pulang kadang dicegat di Cikini, anak api. Dulu masih ada anak api kan. Pasar Rumput tuh warga juga situ, kampungan juga, Takwa. Itu sipil ikut-ikutan ngebantai pelajar Bang, maksudnya ngapain sih dia tujuannya? Mungkin Bang, dia Abang tangkep nih? yang rumah-rumahnya di situ. Jadi memang bekas dulu dia nongkrong di situ, mungkin begaul di situ, dan rumahnya juga di situ, anak-anak situ. Kena timpa kali rumahnya. Mungkin kita pernah kena gituin, dia lari ke situ, dibantuin sama warga situ mungkin. Karena mungkin ada anak yang kena tuh, abangnya jadi turun. Sampai-sampai pas begitu gua kelas 3 lebih parahnya lagi, itu kampungan, jadi ributnya kampung terus. Kalau anak sekolah udah enggak begitu. Paling lihat kita, dia lari, cuma nyambit lari, gitu-gitu aja. Kelas 3 tuh udah kampung terus. Udah perang-perang pakai tembak kan. Ada sekitar 4-5 gitu kenangan yang gua hampir nanti gitu. Sampai dikepung guys gitu. Termasuk di Minangkabau itu. Ya. Ada satu rumah alumni kakak kelas gue yang tua itu, Bang Ade Minang ya. Itu pernah gue dikepung di situ. Sampai gue masuk rumahnya aja, itu dia ikut masuk. Nah gue sama adik kelas gue di situ, adiknya Bang Ade juga di situ. Dia lewat jendela keluar, di situ gue nggak bisa, karena mereka udah masuk, udah ngedesek banget. Karena gue refleks itu ada kolong tempat tidur, gue masuk kolong tempat tidur saat itu. Nah di kolong tempat tidur itu gue langsung berpikir, wah kayak hidup cuma sampai di sini. Udah selesai lah hidup, pikir gue. Kelar gitu. Gue udah pikir udah nggak ada harapan. Karena mereka segitu banyak, satu kampung itu masuk situ. Ada yang ngejarahin, sampai baju-baju jaket butut gue itu diambil sama dia, sama mereka. Dia naik ke atas tuh, nyari-nyari gue tuh. Disangka gue sampai ngegeledah, lemari dibuka-buka. Katanya, wah ngumpet di lemari kali ini. Katanya ngumpet tuh. Nggak ada. Ya mungkin ya, bukan mungkin. Gue yakin tuh orang tua gue mungkin doa. Ya betul. Doa dari orang tua gue itu. Sampai gue akhirnya selamat. Saat itu kan belum ada HP ya. Begitu dia turun ke bawah dulu, padahal di situ ada polisi loh. Ada polisi di situ, cuma nonton karena mungkin masa segitu banyak ya, polisi cuma satu, ya kan. Nah, gue kesempatan gue keluar tuh, gue lihat ada telepon rumah di situ, cuman digembok kan, gembok masih pakai mika gitu, gue rusak gemboknya kan. Nah, gue telepon, gue cari tuh, dulu gue masih punya, dulu zaman dulu pakai buku telepon kecil, gue cari-cari, yang rumah deket. Nah, udah akhirnya ada alumni tua juga tuh yang ngangkat, Bang Jujum. Gue bilang dikepung nih, gue bilang di rumah Bang Ade, Minangkabau. Gue diomelin, lo masih pagi cari masalah aja katanya. gue udah nggak bisa ngejelasin deh, pikir gue, karena mau nolongin apa kagak, gue bilang. Udah nggak ada waktu. Yang di bawah denger tuh. Ada orang tuh kata di atas, ke atas lah, gua turun, kolong lagi masuk, nggak ada, sampai dibuka. Ini kan terbuat dari papan ya, triplek pada tuh, hampir tendang-tendangin. Mungkin ada pintu rahasia atau gimana kan mereka. Wah, gue deh, apa aja yang gue bisa gue baca dalam hati gue baca sampai gue zikir. Di situ gue inget yang di atas, sebanding-banding gue, akhirnya baru inget ketika itu. Maaf aja waktu jarang-jarang sholat ya, jarang-jarang ingetnya.
ingat Allah ya. Di situ gue ingat Allah bang. Wah, itu celurit macem-macem tuh gue lihat kaki-kaki mereka. Karena kan tempat tidur zaman dulu tinggi itu padahal tuh. Di balai sebenarnya. Kalau andai kata dia begini, waduh. Gue nggak tahu, dia nggak bisa ngomong. Tiba-tiba dia teriak tuh yang di bawah. Turun, ada anak palas. Pada turun mereka. Gue juga langsung, wah apa iya ada kan. Gue keluar tuh, gue ngintip jendela. Benar, gue liat ada Bang Jojo, Bang Sinai, situ. Saudara-saudara gue, abang gue pada di situ. Gue diambil. Mereka sih sedikit, anak-anak gue sedikit dari sini. Nggak nyampe 10 orang lah, taruh 10 orang sampai 9 orang di situ. Sampai polisi di situ gue tegur. Maksud gue ngapain kerjanya di situ, diam aja. Mungkin mereka juga karena masa begitu banyak ya susah juga, sulit ya kan. Gue inget banget gerimis tuh waktu itu. Diambil tuh air, gue keambil. Mau nggak mau tembusin air ke kampungnya. Ribut lagi di jalan tuh, dipalang sama dia. Tembusin. Sampai pulang gue kemari tuh. Besoknya akhirnya malam itu kalau nggak salah nyerang anak-anak sini akhirnya. Itu berkelanjutan terus begitu terus sampai gue keluar aja tuh udah jadi kampung sini sama sono jadinya. Hampir tiap hari. Gara-gara itu tuh bang tuh. Gara-gara gue tuh. Ya habis gimana ya? Karena tahu sendirilah dulu daerah Manggarai itu kan hampir semua wilayah tawuran semua. Dari Bukit Duri, Tebet ya kan, sampai Menteng Atas, ya kan Minangkabau semua serentak tuh, hampir serentak. Itu awal-awalnya emang dari pelajar anak-anak budut awal-awalnya. Sampai gue lulus berapa tahun tetap gue ribut. Gue sama kolaborasi sama yang di seberang di Sawo, anak budut yang di Sawo, Pidong. Jadi gue mau nggak mau kerjasama juga. Kan abang ibarat udah masuk ke dalam rumah nih, rumah Bang Ade tadi tuh abang bilang. Kok keluarga sampai bisa tahu abang ada dalam situ? Jadi awalnya gini, gue lagi nonton TV ya, lagi main ke rumahnya kan, ke rumah adiknya Bang Ade itu namanya Kikin ya. Oke, Bang Kikin. Adik kelas dulu. Gue nonton TV, tiba-tiba di luar bunyi gubrak. Gue keluar tuh lihat ada apaan. Enggak taunya si Kikin itu ngegebukin musuh kampungan di situ. Lagi naik motor. Kita tegur. Kenapa lo gebukin? Musuh bang. Iya lo kenapa lo gebukin? Gue bilang, bukan apa. Ntar dia balik lagi pasti nih. Bilang, tenang bu, ada barang. Dia bilang, bukan masalah barang, dia nanya. Karena kan deket di situ kampungannya. Pasti dia ngambil motor juga kan, motor ditinggal soalnya. Tuh nggak lama tuh, 5 menit kalau nggak salah itu langsung nemu banyak gitu. Ya Allah. Nggak sanggup lah kita. Jujur gue nggak sanggup lah. Di situ nyali kita down kita takut, bener-bener takut kan. Mau ngelawan gimana? Konyol, kalau kita lawan juga konyol betul. Pasti. Oh, itu kan barang juga dia bikin panjang-panjang. Mana ada lo ibaratnya celurit itu segini. Celurit segini lo. Itu tiga badan masuk. Waduh lu. Kita udah mati. Wah, udah gue ikut masuk tuh kan. Jadi ikut masuk. Iya. Naik ke atas, waduh. Anjir, kagak kebayang dah aku dari anjir. Gua mikirin si Kikin pun mikirin gue katanya. Gue mikir, wah dia keluar selamat nggak tuh? Karena rumah udah dikepung. Gue mikirin, dia selamat nggak nih? Gue bilang, dia juga katanya mikirin gue di situ. Gue ya, mungkin gue habis kali di dalam pikiran dia juga. Ya itu yang gue bilang tadi. Gue refleks gue lihat kolong tempat tidur nggak banyak. Di situ gue, wah nyawa udah ya, pikir gue. Saat itu ada emponya, perempuan sampai nangis tuh minta tolong. Sampai gue bilang, waduh maaf kak nggak bisa nolong deh. Gue bilang, banyak banget nggak bisa kita. Mulai saat itu kita dendam tuh. Kita pasang strategi, kita colong-colongin deh. Banyak yang kena tuh. Tiap hari kita colong-colongin. Di mana ada dia gitu. Sampai rumahnya kita samperin. Kita ketok-ketok. Begitu buka kita ketrot aja. Ya kan? Ya karena kan kita tahu medan dia. Kan nggak jauh dari sini ke situ tuh. Karena gue juga dulunya bekas teman mereka, bekas nongkrong di situ. SMP gue juga di situ. Jadi paham banget gue daerah situ. Sampai mereka itu pernah tiap sore kan main bola tuh. Adalah mata-mata dari anak budut tuh ya, kamu temen ya. Kalau sore jam segini pada main bola lu kata di sini. Oh. Udah gue suruh anak-anak kita nih, ayo kita ke sono katanya.
Mumpung dia nggak tahu, dia tahu kan main bola, nggak mungkin lah dia berpikir anak bodoh mana berani ke kampung ya kan gitu kan. Gue masuk, gue tutup pintunya, gue tutup mau keluar dari mana? Naik-naikin, udah gue nontonin aja anak-anak aja nih, teman-teman pada nyayurin wow, udah. Itu beberapa kali tuh begitu-begitu terus tuh. Sampai mereka di kampung sendiri itu udah kayak orang ketakutan, was-was nggak boleh ngeliat ada orang, ngeliat. Set. Gila. Di kandang sendiri padahal. Kandang sendiri. Sampai orang kalau nggak dikenal tuh sampai sama mereka tuh ditanya, diperiksa KTP. KTP diperiksa. Sempet sedih, kita nangis, kesal gitu. Gue takut apes gitu. Nah, lu. Satu gengsi sama dia, gue merasa bodoh tuh kan. Begitu gue sikat, gue tarik gini, copot. Di situ dia udah kena dulu, dibacokin tuh. Aduh.